Perkenalkan, nama saya Christine Merongkola dengan NIM 3024014 dari kelas 5 TI 1. Saat ini saya akan menjelaskan tentang forward and backward chaining. Konsep dasar sistem inferensi. Inference engine dan Next-Fair Cycle. Inference engine merupakan komponen utama dalam sistem pakar yang berfungsi sebagai otak atau pengambil keputusan. Proses berjalannya dikenal dengan istilah match fired produce. Match atau pencocokan, sistem mencari aturan yang sesuai dengan fakta yang ada dalam database. Sedangkan fire atau eksekusi ketika kondisi utama. Kondisi aturan terpenuhi, sistem mengeksekusi atau menyalakan aturan tersebut untuk menghasilkan fakta atau kesimpulan baru. Contoh sederhana, fakta A adalah X. Jika A adalah X, maka B adalah Y. Maka sistem dapat menyimpulkan bahwa B adalah Y. Dengan mekanisme ini, sistem dapat terus memperluas pengetahuan berdasarkan fakta dan aturan yang saling terhubung. Kemudian, forward chaining adalah metode penularan yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui terlebih dahulu. Kemudian, sistem akan menelusuri aturan-aturan yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan baru. Proses ini disebut juga sebagai data different reasoning karena arah penularannya dimulai dari data menuju tujuan akhir. Metode ini sering digunakan pada sistem yang berorientasi pada pengetahuan, pengendalian, atau perencanaan, di mana informasi awal terus bertambah seiring waktu dan sistem harus menghasilkan keputusan secara dinamis berdasarkan data terbaru. Proses forward chaining, cycle 1, sistem menemukan bahwa suhu pasien lebih dari 100 derajat Fahrenheit. Kesimpulan bahwa pasien sedang mengalami demam. Cycle 2, damai. Fakta baru, pasien demam dan sakit lebih dari 1 bulan, maka sistem menyimpulkan adanya infeksi bakteri. Cycle 3, setelah mendeteksi infeksi bakteri dan sakit tenggorokan, sistem menyimpulkan bahwa pasien mengalami radang tenggorokan. Forward chaining terus berlanjut hingga tidak ada lagi aturan yang dapat diterapkan. Hasil akhirnya adalah serangkaian kesimpulan baru yang dihasilkan dari data alam. Pengertian backward chaining. Backward chaining bekerja dengan prinsip kebalikan dari forward chaining. Metode ini dikenal sebagai goal-driven reasoning karena prosesnya dimulai dari tujuan atau hipotesis tertentu, lalu sistem akan berusaha membuktikan apakah tujuan benar berdasarkan fakta yang tersedia. Pendekatan ini umum digunakan dalam diagnosis atau troubleshooting, di mana sistem mencoba menjawab pertanyaan seperti apakah pasien menderita penyakit tertentu atau apakah komponen X menyebabkan kerusakan sistem. Proses berpikir dalam backward chaining. Proses backward chaining dapat dijelaskan dengan tahapan berikut. Yang pertama, yaitu menetapkan tujuan atau goal yang ingin dibuktikan. Sistem mencari aturan yang menghasilkan tujuan tersebut di bagian dan dari aturan itu, sistem menentukan beberapa sub-goal berdasarkan if yang harus dibuktikan. Proses ini berjalan mundur hingga semua sub-goal terbukti oleh fakta yang ada, atau tidak ditemukan bukti yang mendukung. Jika semua kondisi dapat dipenuhi, maka kesimpulan atau capaian yang ingin dianggap terbukti. Jika tidak, sistem menyatakan bahwa tujuan tidak dapat dibuktikan. Kelebihan dan kekurangan forward chaining yaitu kelebihan yang muncul untuk situasi di mana proses dimulai dari kumpulan data atau gejala yang dikumpulkan dari lingkungan, baik digunakan untuk sistem pemantauan, kontrol otomatis, dan perencanaan langkah ke depan. Kekurangan, sulit menemukan fakta mana yang paling relevan atau yang paling penting di antara banyak data. Kadang menghasilkan pertanyaan atau kesimpulan yang tidak terkait langsung dengan masalah utama. Dapat menjadi
tidak efisien jika ruang aturan sangat besar. Teknik pencarian dalam AI. Dalam implementasinya, baik forward maupun backward chaining membutuhkan teknik pencarian untuk menemukan solusi terbaik antara berbagai kemungkinan. Beberapa teknik pencarian yang sering digunakan antara lain yang pertama, Deep First Search atau DFS adalah metode pencarian yang menelusuri node secara vertikal. Artinya, sistem akan menyelangi satu cabang hingga ke titik terdalam sebelum kembali ke tingkat sebelumnya. Yang kedua adalah Breadth First Search atau BFS. BFS bekerja dengan menelusuri semua node dan satu level terlebih dahulu sebelum beralih ke level berikutnya. Yang terakhir, Best First Search. Best First Search menggunakan heuristik atau pengetahuan tambahan untuk memperkirakan node mana yang paling menjanjikan. Sekian yang dapat saya jelaskan dan terima kasih. Iya, baru video ya.